Oke, kawan-kawan Dua Kata Channel, kita saat ini berkunjung ke usaha pengolahan plastik, di mana Indonesia saat ini sedang menjadi penyumbang sampah plastik terbanyak nomor 2 di dunia. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama pengusaha plastik, sampah plastik tepatnya ya, bersama dengan seseorang yang kita patut jadikan inspirasi. Oke, kawan-kawan, ini yang tadi saya bilang, sampah plastik. Ini salah satu, beginilah pengolahannya. Nanti kita akan gali lagi lebih dalam. Sampah ini diapain dan untuk apa? Kita akan ketemu dengan pelakunya yang akan menjelaskan mengenai sampah plastik. Oke, kawan-kawan Dua Kata Channel, seperti tadi yang gue bilang, kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan pengusaha sukses di bidang usaha pengolahan plastik. Yang kita lihat tadi udah di depan materialnya, pabriknya juga kita lihat. Kita akan ulas lagi lebih dalam bersama narasumber kita yang belum gue kasih tahu tadi. Namanya adalah Bapak Muhammad Baidowi, biasa dipanggil dengan Om MB. Kita akan ngobrol-ngobrol, kita sambut Bapak Muhammad Baidowi, Om MB. Halo. Om. Ya. Thank you Om. Sama-sama. Sudah diterima di tempatnya Om. Iya, lu ganggu gua nih. Sorry Om atas ganggu waktunya nih. Gue yang thank you. Kita menyita waktunya sedikit berbagi informasi mengenai sampah plastik. Di mana sekarang saya udah baca kemarin Om, bahwa Indonesia itu adalah penyumbang sampah plastik nomor 2 di dunia. Kata siapa? Saya baca di koran. Itu kata ilmuwan dari Kanada, namanya Zambek. Oh, tapi betul Om ya, berarti yang saya baca bener ya? Betul. Enggak, saya mau nunjukin saya pintar gitu. Wah, teman-teman, berarti mengikuti juga nih tentang perkembangan yang ada di Indonesia. Biar dikira pintar, bukan pintar. Oke, Om, gimana? Nih ngomong-ngomong, gimana kabarnya Om? Alhamdulillah, baik, sehat, bahagia sama keluarga. Puji Tuhan, alhamdulillah. Sehat-sehat terus Om ya di tengah-tengah masa pandemi ini. Harus. Kita mau ngobrol-ngobrol Om, ngobrol-ngobrol santai nih Om. Kita mau tahu tentang usaha Om nih mengenai pengolahan plastik yang dimana Save Earth gitu kan ya, dari Indonesia itu lo sangat konsumtif lah mengenai plastik-plastik. Terus berawal nih Om, ini tempat pengolahannya, pabriknya di sini nih Om ya? Iya, saya ngolah sampahnya dari dulu di sini, di daerah Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Oke. Ini berdirinya udah berapa lama Om, kalau boleh tahu nih Om? Dari tahun 2000. Jadi 22 tahun yang lalu, tepatnya 11 Januari. Nah, terus boleh diinfoin nih Om, di sini nih ada apa aja sih Om? Terus kemudian berapa banyak sih karyawan atau pekerja yang ada di sini nih? Di sini nih ada pengolahan daur ulang sampah plastik dan juga pembuatan mesin-mesin daur ulang sampah plastik. Jadi itu yang kami kerjakan. Kalau jumlah karyawannya 15 sampai 20 orang yang terlibat di sini. Itu yang bekerja, mulai dari yang membuat mesin, juga yang mengolah, kemudian ada yang menyortir, macam-macam. Oke. Nah, seperti itu. Nah, terus karyawan-karyawannya warga sekitar kah atau memang? Ya, kalau yang tertentu, bidang-bidang tertentu menggunakan masyarakat setempat, tapi kalau untuk kegiatan yang lebih sifatnya spesifik itu ya harus dari luar lah gitu. Berarti bukan cuma menyelamatkan dunia dari sampah plastik, ini membuka lapangan pekerjaan juga nih. Kata lu. Kata gua enggak. Itu yang saya simpulkan Om. Lu mau dengar kata pengusaha enggak? Itu nanti Om. Ada saatnya nanti. Saya minta nanti. Gua nggak sehebat itu maksud gua. Jadi nggak yang. Tapi tetap gitu. sekecil apapun perbuatan yang telah kita buat gitu mengenai penyelamatan lingkungan, ya itu bisa
menjadi contoh lah Om buat orang banyak, Amin, amin. buat teman-teman juga, bahwa sampah plastik itu sangat berbahaya gitu kan. Ya mungkin pasti Om lebih tahu mengenai itu. Kalau sampah plastik itu butuh berjuta-juta tahun baru dia akan mengurai. Gini, tadi Om Ponirin bilang sampah plastik itu berbahaya. Jadi sebetulnya saya penganut mazhab aliran, bukan sampah plastiknya sebenarnya berbahaya, tapi sebetulnya perilaku kita dalam memperlakukan sampah. Jadi kalau plastik itu diperlakukan dengan benar, ya, after konsumsi, maka itu bukan jadi masalah. Bagi saya sampah itu bukan masalah, sampah itu bawa berkah kalau bagi kami yang menjalankan Ya, kegiatan betul. ini. Tapi kan kebanyakan orang yang konsumtif habis pakai buang. Jadi Iya. sampah kan jadinya Om gitu. Makanya kalau kami di sini mengembangkan ada yang namanya 3E. Kaitan dengan masyarakat buang sampah sembarangan. Yang pertama adalah edukasi. Buat masyarakat harus diedukasi. Gimana sih cara memperlakukan kemasan makanan, kemasan barang yang sudah nggak terpakai itu seperti apa? Diedukasi. Apa sih bahayanya buat lingkungan? Karena ada kaitannya sama yang kedua, yaitu ekologi. Ekologi adalah hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Kalau lingkungannya rusak, itu ulah siapa? Ya ulah manusia. Dia harus tahu di sana. Setuju. Kemudian yang paling penting dari semua itu, supaya ini bisa sustain, itu perlu ada namanya yang ketiga. Apa tuh Om? Ekonomi, bro. Oh, ekonomi. Berarti cuan dong ya? Cuan, jadi ujung-ujungnya duit. Jadi karakter masyarakat kita ada yang harus diedukasi, ada yang harus dijadikan behavior. Dan membangun behavior itu kan nggak bisa Senin diajarin, Selasa terus jadi pinter. Yes. Tidak bisa Januari diajarin, kemudian Februari sudah pandai dia menjalankan kegiatan ini. Tidak bisa 2021 diajarin, 2022 sudah jadi perilaku. Nggak perlu waktu yang betul. lama. Betul. Nah, pendekatan keuangan, ekonomi itulah yang saya coba sampaikan ke banyak masyarakat, bahwa sampah itu punya nilai ekonomi. Oke. Kaitannya dengan circular ekonomi itu juga jalan. Betul, betul. Berarti dari apa yang ngomongin kan semuanya butuh proses. Nggak mungkin Senin dilihat, Selasa jadi. Semuanya butuh proses nih. Iyalah. Nah, saya mau tanya nih Om. Awal mulanya gimana sih nih prosesnya bisa sampai Om menjadi pengusaha pengolahan plastik? Betul Om ya? Pengolahan plastik ya? Itu awal ceritanya gimana Om? Oke, ini durasinya sampai 2 hari atau gimana nih? Siap-siap Karena teman-teman. ceritanya lama nih. Siap nih teman-teman nih. Ibaratnya kita lagi ntar denger dongeng nih kan. Oke. Gimana Om? Dulu sebetulnya saya pernah jadi karyawan lah. Saya pernah jadi karyawan di sebuah bank asing. Saya dulu pernah jadi auditor di salah satu bank asing. Kemudian cuman tahan 3 tahun, kemudian umur 27 saya mulai mikir gitu ya, apa gini-gini aja gitu. Jadi pikiran saya coba buka usaha lah. Tapi keadaan baik kan saat bekerja, nggak ada konflik dengan bos atau apa gitu? Ada. Ada. Gue merasa kurang aja penghargaan di perusahaan. Gitu ya. Berarti gajinya kekecilan? Ya begitulah. Kalau kecil itu atau besar relatif. Ya. Tapi kan saya punya compare dengan orang yang saya gantiin berapa. Kan gitu kan apple to apple kan. Saya gantikan siapa dengan berapa. Itu kata anak muda lah. Itu waktu dulu lah emosi-emosi. Jadi lebih kepada emosi aja. Jadi saya pikir, cobalah gua mau jadi pengusaha. Nggak ngerti tuh gua awalnya usaha apa ya, usaha apa ini ya. Gua mikirnya gini, gua mau usaha makanan deh. Terus gua takut tuh. Gua mikir kalau usaha makanan kalau nggak laku kan ada resiko. Ya, Basi. betul. Pikir buah, resiko busuk nih. Jadi bingung. Terus gua pikir lagi kalau usaha pertanian ada resiko hama. Nah semua usaha itu ya dengan keterbatasan dana juga, akhirnya saya mikir-mikir kayaknya sampah deh gitu ya. Dan itu unik juga karena 22 tahun usaha itu nggak terlalu banyak orang yang mau menjalankan. 22 tahun berarti 22 tahun yang lalu, tahun 2000. Tahun 2000 ya? 2000. Kalau bekerjanya itu dari tahun, berarti tahun 97 sampai 2000. 97 sampai tahun 2000. Itu masa-masa transisi moneter loh Om. Segitu nekatnya ngambil lagi keputusan. Y2K, persiapan dari digit ini berubah jadi 00. Betul. Ya. Apa milenium ya dulu? Iya, betul. Segitu nekatnya ngambil keputusan untuk resign? Iya, jadi lebih kepada emosional anak muda ya, jangan dicontoh ya. Tapi ya udahlah, gue nekat aja. Jadi kalau banyak nggak tahunya sih sebetulnya. Tapi sorry Om, posisinya itu udah merit kah atau belum? Udah. Oh udah merit? Udah merit. Wow. Gue lebih banyak nggak tahu, makanya kalau ada, misalnya gini, ada orang bilang mau buka usaha takut nih gitu. Iya.
ya kayak anak kecil deh, di sebuah gang ada guguk nih, kemudian dia mau lewat, terus anak kecil tuh ngelewatin guguk nih. Itu bukan karena dia pemberani, karena dia nggak ngerti. Oke. Nah, sementara kita yang sudah dewasa selalu mikir, ntar guguknya gigit gua nggak ya? Ekornya masuk di antara kedua kaki belakang nggak ya? Ini rabies nggak ya? Kan analisanya banyak nih. Lah gua sebetulnya kayak anak kecil itu sih, gua tuh nggak ngerti apa-apa. Jadi dibilang orang, wah nekat nih ya, berani nih. Bukan, orang ya anak muda emosional dan bodoh lah. Udah gue jalan. Nah, awalnya gimana nih Om? Masih penasaran juga nih. Awalnya gimana sampai botol plastik yang udah dibuang sama orang bisa jadi cuan? Ya, gue terus cari-cari peluang usaha. Lalu waktu itu sempat musim itu tuh bisnis apa cacing, jangkrik. Cacing sutra maksudnya? Enggak, cacing untuk nanti dibuat apa sih? Jadi bahan apa? Gue pengen ternak cacing. Alah nggak bisa ini. Ya, itu terus gue cari-cari, terus gue belilah mesin. Gue beli mesin sama seseorang dengan janji bahwa nanti akan dipasangkan, nanti kalau ada kerusakan belikan garansi. Maintenance-nya. Ya, bahwa ada garansi dari dia. Singkat cerita, ternyata mesin itu sering rusak dan tidak ada pelayanan garansi. Oke. Nah, gue sempat hopeless, sempat 3 bulan tutup, pengen jual ini tempat usaha. Dulu masih ngontrak, belum punya sendiri kalau ya kan. Kemudian ya udahlah mau ngelamar kerja. Gue sempet tuh bikin CV gitu. Sempat mau balik lagi. Ya, ngelamar lagi gitu ya. Terus enggak, karena gue pernah ngerasain jadi karyawan. Tahu rasanya apa ya, sakit gitu. Gitu. Ya gue nggak mau. Udah, gue ngerasain dah. Gue nggak mau. Ini gue coba. Mesin gue bongkar. Mesin gue bongkar, gue perbaiki. Tapi ngomong-ngomong ada basic teknik memang akademis? Nggak ada. Gue S1-nya ekonomi, S2-nya bisnis. Gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti tentang mesin. Jadi gue bongkar aja. Jadi gue mengerjakan mesin itu secara otomotif. Otodidak. Berarti nggak ngantuk. Konsen. Gitu ya. Jadi gue secara otodidak, gue buat. Ternyata gue bisa nih betulin. Mulai datang nih orang 1, 2 nanya. Dek, dulu gue dipanggil Dek ya, karena tamu-tamu gue umurnya 50 ke atas, gue masih umur 27, belum dipanggil Om Embe. Ininya belum gue semir putih gini, ini semir loh ya, bukan ini. Tetap muda kan, teman-teman. Terus, udah, ada 3 pertanyaan bro. Apa tuh Bang? Pertama, Mas, lu mau nggak ngajarin gua, kata si Om yang datang gitu. Oh siap. Ini lokasi di sini nih ya? Di sini. Di sini. Dan waktu dia datang juga dia nggak bisa bedain mana yang punya mana yang karyawan. Karena gua kan ikut giling, gua ikut nyemur. Jadi kalau manggil Dek sini Dek, yang punya berarti masih dekil ya Om ya? Dekil. Lu paling nggak mau juga wawancarai gua. Karena gua gini aja lu datang. Aduh. Udah kan, terus siap Om, saya mau ngajarin. Iya. Dia nanya, kok mau sih? Gua ngerasain ya, waktu gua susah itu nggak ada orang yang mau berbagi loh. Jadi gue dikejar guguk. Gue ngerasain masuk ke pabrik orang 3 kali dengan lokasi yang berbeda, gue dikejar guguk. Jadi gue ngerasain seperti, jadi gue punya janji, Tuhan sempatkan aku bisa. Kalau aku bisa, aku janji nih, aku akan ajarin orang-orang yang mau belajar ke tempat aku. Nah itu ada janji seperti itu. Oke, pertanyaan kedua, ntar jualnya kemana? Kata si orang ini, kalau sudah jadi cacahan nih. Muncul tuh langsung ide insting cari cuannya kan. Misalnya gue bisa jual 3.000 nih gilingan, misalnya zaman ini itu ya. Udah hitung-hitungan ya. Gue beli aja 2.900 kan, untung cepet. Yes, ya. Selesai. Pertanyaan ketiga gue nggak bisa jawab. Beli mesinnya di toko mana? Kalau gue rekomendasi mesin yang gue beli itu, dia akan mengalami hal yang sama kayak gue, yaitu kerusakan dan tidak ada yang memperbaiki. Oh bukan menganggap dia jadi kompetitor nantinya ya? Enggak. Jadi gue bukan menyembunyikan data, tapi data yang tidak baik tidak perlu gue sampaikan ke orang. Nah kemudian dengan keberanian diri, gue ngucap, Om, gue buatin, mau nggak? Emang bisa Mas? Emang bisa deh gitu. Insya Allah bisa. Saya buatin, buat, dikirimlah ke sebuah kota. Bukan di sini, kemudian saya pasang di sana, setting semuanya. Ternyata
Salah mesinnya ngumet. Salah bro. Jadi udah giling nih, masukin bahan baku, muter 15 menit, setengah jam, kagak ada yang keluar hasil olahannya. Muter dalam mesin. Sampai mesinnya ngejam. Karena kebanyakan bahan baku kan, kan bahan baku. Jadi mampet ya ibaratnya ya. Mampet ngejam. Jadi ternyata begini bro. Orang yang bisa betulin mobil, servis mobil, belum tentu bisa bikin mobil. Oh, oke. Iya. Montir as montir gitu kan. Iya, dia bukan creator kan. Ya. Nah, jadi akhirnya ya Allah salah. Tapi apa yang terjadi? Ini juga untuk jadi pelajaran buat kita ya. Si Muhammad Baidowi muda itu bertanggung jawab. Oke. Jadi Muhammad Baidowi muda itu menyampaikan permohonan maaf dan siap untuk koreksi. Oke. Kalau itu tidak dilakukan oleh Muhammad Baidowi sama si MB itu 22 berarti 20 tahun yang lalu tidak lakukan, tidak ada Muhammad Baidowi hari ini. Pak Haji, saya mohon maaf, mesinnya tidak berfungsi dengan baik dan saya ada 2 minggu di kota itu. Dan saya nyewa rumah kontrakan. Itu maksudnya untuk betulin terus? Betulin, ngangkat asnya, bawa ke tukang bubut, ini salah lagi, bawa ke tukang las. Udah nggak untung dah itu, hitungannya udah nggak untung gua. Tapi alhamdulillah ajaran orang tua ya harus jujur, tanggung jawab. Nah, betul. Gue bawa balik nih ke Bekasi. Gue balik, sudah gue baikin, ternyata kesalahannya gue tahu di sini. Jarak pisaunya terlalu jauh dengan saringan di bawahnya. Jadi dia nggak bisa gerus gitu, nggak bisa turun barangnya. Nah dan ada hal-hal lain lah, sudut kemiringan yang kurang, dia harus angle-nya itu berapa degree gitu, berapa derajat supaya bisa cutting-nya itu bagus. Karena kalau dia rata nggak bisa, jadi kayak gini menggunting. Nah itu lebih rakus. Gua pasang, wah dia seneng banget. Cerita ke temennya di daerah Sumatera, nyambung lagi, masuk di majalah, mulai cuman foto kecil insert doang di majalah itu gitu ya, masih belum banyak media yang tahu kan. Itu pun cuman berapa kalimat, di ujungnya ujar Baidowi gitu doang. Gitu doang aslinya. Berarti yang saya tangkap berarti Om ini bukan saja hanya mengumpulkan atau memaksimalkan sampah yang ada, tapi menciptakan mesinnya. Iya, jadi nggak sampai menciptakan udah ada penciptanya dulunya ya. Jadi oke. Maksudnya membuat mesin sendiri ya. Saya buat mesin sendiri dengan perbaikan, istilahnya itu ATM ya, amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi mulai saya lakukan itu. Menyebar masuk di berita. Semua TV nasional memberitakan, semua TV nasional sudah memberitakan, TV A, B, C, termasuk dari luar negeri ada macam-macam. Dari luar negeri juga memberitakan, dan acara-acara TV nasional yang cukup dikenal. Saya diundang, dan ada 2 sinetron saya di TV X dan TV Y. Masih ada tuh? Itu diputarnya waktu bulan Ramadan. Oh, bulan Ramadan. Seperti yang kayak ajab-ajab itu, judulnya pemulung kejatuhan timbangan gitu. Enggak. Bukan itu. Bukan. Gua kan enggak kejatuhan timbangan, kejatuhan rezeki. Nah, beda. Nah, seperti itulah. Ada dua stasiun TV buat semacam FTV-nya based on true story. Jadi kisah nyata saya dibuat cerita itu. Oke. Nih kan saya lihat di sebelah nih ada mesin yang Om buat nih, yang tadi Om bilang. Boleh kali ya dikit-dikit lah ceritakan fungsinya itu seperti apa dan untuk apa aja ini Om. Jadi mesin ini mesin terkecil yang kami buat. Ini kapasitasnya cuma ini mesinnya nih guys. Ini cuma 100 kilo ya sehari. Kapasitasnya kecil banget. Ini kecil. Biasanya buat sekolah-sekolah gitu, dibuat buat sekolah-sekolah yang mau ngadakan kegiatan daur ulang sampah. Sedangkan mesin yang lain kapasitasnya jauh lebih besar, mulai dari setengah ton, kemudian juga ada yang sampai 1 ton dan 3 ton. Yang 3 ton yang paling gede yang kita punya. Oke. Nah ini dia mencacah nih, dia cacah. Jadi kayak misalnya ini ya, contoh. Oh iya jatuh. Ini contoh gilingannya. Nah jadi misalnya ini dimasukin nih ke dalam sini kan. Ini gue masukin. Emang bener-bener bulat-bulat dimasukin gitu bentuk botol. Ya, ini dimasukin ke sini. Kemudian nanti keluarnya, nah nanti jadinya seperti ini. Sampai sekecil ini? Ya, jadinya seperti itu. Memang
setting mesin ini dibuat lubang partikel ini? saringannya. Oh, lubang saringannya. Kalau lubang saringannya agak gede, aslinya agak gede. Kalau dia kecil ya jadi kecil seperti ini, kita buat ini. Ada lanjutannya kalau di pabrik saya karena berkembang akhirnya, alhamdulillah. Nah, saya malah bisa bikin beginian. Ini sapu ini produksinya dari apa? Perusahaan kami. Nih sapu di rumah berarti Om MB ini. Dari Om MB ini. Ada tulisannya MB di sini. Nah, ini dari bekas botol oli, botol sampo, botol lotion yang udah dibuang seperti ini. Kemudian nanti dia digiling jadi begini, kemudian jadi begini. Macam-macam. Lo mau bikin apa? Celengan, lo mau bikin apa-apa bisa macam-macam. Nah, ini bahan material besi semua, Om? Ini Iya. ada impor juga apa materialnya? Enggak semuanya sini. Lokal semua? Iya. Luar biasa, guys. buat sendiri, dan ini ada apa untuk kegiatan di sekolah-sekolah. Ini apa? Ini Om, menggunakan tenaga listrik atau bahan? Yang ini pakai listrik boleh, pilihannya ada, bisa pakai listrik, bisa pakai apa? Pakai solar gitu. Jadi tergantung mitra. Dan mesin kita kan sudah tersebar dari Aceh sampai Papua. Jadi 345 lebih titik yang sudah ada, dan mereka setiap hari Sabtu datang ke sini. Ini 345 titik dari Sabang Dari Aceh sampai Papua. sampai Papua. Kita udah mendirikan itu. Ya 22 tahun, 2 tahun saya mulai bikin kemitraan, ya sudah banyak lah. Tapi penggunaannya, kita duduk lagi Om. Ya. Penggunaannya nggak susah lah ya Om ya? Enggak, karena gini, kami itu nggak cuma jualan mesin, tapi kami memasangkan, terus kami ngelatih. Oh, ada training. Ya, layout pabriknya saya bantu. Oke. Jadi tentang feng shui-nya, hong shui-nya, kudu ngadep mana nih. Gue kan, gue dukun aslinya. Kayaknya belajar dari ini ya, belajar dari 20 tahun yang lalu bahwa memberikan ke orang gitu rusak, terus harus di maintenance. Iya, jadi nggak cuma itu aja bro, nggak cuma rusak mesinnya, tapi salah letak, layoutnya salah. Dulu gua akhirnya pas gua udah bangun nih, aduh harusnya dulu mesinnya agak ke kiri ya, harusnya ngadepnya ini ngadep ke sini nih, biar nanti kalau ada tambah mesin, kalau nanti ada ini gitu loh. Apa sampai memikirkan grow up-nya? Iya, kalau ya? nanti dia berkembang nambah mesin seperti apa gitu. Jadi gua ajarin, kita kasih gambar sipilnya. Terus kemudian setelah dipasang kita kirimkan pelatih selama seminggu. Dari Aceh sampai Papua kita ajarin, dan itu gratis. Kecuali tiket menuju ke sananya. Tiket pesawat atau keretanya seperti itu. Tadi kita gratis. Kemudian garansi mesinnya selamanya. Selamanya. Gue nggak mau ngomong seumur hidup, karena takutnya kalau itu seumur hidup siapa gitu. Kalau gue mati udah nggak ada garansi lagi. Jadi selamanya lifetime. Oke. Nah, kemudian istimewanya apa bro? Hasilnya yang ini gue yang beli. Jadi mereka itu nggak kesulitan. Berarti mitra pemasaran. itu nggak pusing-pusing lagi berpikir jualnya kemana. Betul. Bisnis itu yang penting sebetulnya pasar. Jangan maunya lu kalau jadi pebisnis itu. Jadi kalau lu masukkan apa tapi nggak laku di pasar, ngapain? Jadi pebisnis itu kalau jadi seniman ada idealismenya. Lu nyanyi genre X, ya udah X. Oke. Lu main genre Y, ya udah Y gitu. Tapi kalau misalnya kita mau jadi pengusaha, ya disesuaikan. Gila, salut. Udah bikin mesinnya. Nggak cuma dia ngomong gitu, banyak. Berarti gua nggak usah ngomong lagi lah ya. Udah banyak. Tapi bener, salut Om dengan apa yang Om buat. Udah menyelamatkan lingkungan, membuka lapangan pekerjaan juga, terus menciptakan market juga. Itu udah luar biasa banget. Nih bicara tentang menyelamatkan lingkungan, ekonomi, yang saya baca, apakah bener tuh penghargaan udah banyak banget kayaknya? Ya, penghargaan dari manusia bro, biasa. tapi kan tetap, apakah itu udah jadi satu achieve-nya Om? Ya sebetulnya kan khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Gua mulai ini sebetulnya pengen bermanfaat buat anak bini gua. Gue bisa bayar kontrakan rumah, gue bisa beli beras, gue bisa bayar SPP, itulah. Dalam perjalanannya kemudian ini menyelamatkan lingkungan lah, seperti bro tadi sampein, bisa membuka lapangan kerja buat orang, itu imbas-imbasnya. Tapi awal saya mulai nggak pernah kepikiran ke sana bro. Pokoknya gue nggak terlambat bayar kontrakan rumah dah, gitu aja. Berarti menyelamatkan diri dulu nih ya? Itu bro, jadi gue tuh memang beda dengan tamu-tamu. Kadang ada tamu-tamu yang Sabtu datang, atau WA seringkali gitu ya. Setiap Sabtu kan emang gue
open house ya. Open Jadi house, oke. setiap Sabtu setengah 10 kita terima tamu. Macam-macam gitu motivasinya. Ada yang bilang saya ingin menyelamatkan lingkungan. Kami resah dengan kondisi bangsa ini. Begitu. Gue lah begitu. Jadi orasi. Jadi gue bingung kalau ngeliat gitu. Gue mah cuma mau beli beras doang dulu mulainya gitu. Jadi mulai dari yang kecil-kecil aja lah kalau gue begitu. Yeah. Nggak apa-apa mikirin orang banyak. Tapi kalau gue berpikirnya kuatin pundak lu dulu. Yes. Baru pundak lu jadi gantungan orang. Ya memang sih Om, tujuannya tidak ada gitu, tapi impact itu kan yang dirasakan orang banyak Iya, gitu. Sampai akhirnya orang lah yang memberikan penghargaan sendiri, Iya, penghargaan iya, kepada Om gitu. Kalau boleh tahu nih Om, penghargaan apa aja yang udah didapat nih Om? Yang gue inget-inget ya. Berarti, berarti banyak banget dong ya. Ada penghargaan-penghargaan dari nasional maupun internasional. Jadi gue itu pernah dikasih penghargaan sama manusia. Gue itu jadi, kenapa gue bilang manusia sih, orang sih? Karena penghargaan tertinggi itu dari Allah gitu ya. Ketika Allah itu memberikan ridho sama apa yang kita lakuin. Nah ini penghargaan dari orang lah. Jadi gue itu tahun 2006 jadi juara 1 pemuda pelopor tingkat nasional. 2006 tingkat nasional. Tingkat nasional, se-Indonesia gue juara 1. Gue juara 1 teknologi tepat guna. Gue dapat penghargaan di Istana. Itu dari Kementerian Pemuda. Kementerian dan Pemuda. penghargaannya di Istana Negara. Gue dapat penghargaan dari Presiden. 2006 berarti presidennya SBY. Oh, SBY. Wakil presidennya Pak JK. Nah, kemudian kembang terus 2009 melalui satu perusahaan rokok dan media besar di Indonesia melakukan seleksi bersama Kementerian Koperasi karena waktu itu yang hadir Menteri UKM dan Koperasi. Gue juara 1 pengusaha terbaik se-Indonesia. Seleksi dari 5.100 pengusaha. Wow. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya, setelah gue cari-cari tahu kenapa gue menang, ternyata karena jurinya kesian sama gue. Bukan karena gue menang, bukan karena hebat bro, pemulung kan gitu. Jadi gue dimenangin. Kalau hebat mah kagak. Ya, ternyata Om MB ini doyan humor juga guys. Oke. Terus berkembang, banyak penghargaan, beberapa media menjadikan gua tokohnya, tokoh majalah X, tokoh majalah Y, beberapa media TV juga memberikan penghargaan sebagai inspirasi Indonesia. Kemudian gua juga di tingkat ASEAN juga gua juara Greenpreneur, kemudian di tingkat Asia di Kuala Lumpur gua juga dapat penghargaan. Kamar Dagang Industrinya Cina dan Malaysia memberikan penghargaan buat gua juga sebagai Greenpreneur. Seperti itulah. Ya alhamdulillah bro bisa naik pesawat gitu ya. Yang biasanya gue naik angkot. Tapi ini kan Om tadi yang di atas nih penghargaan, tropi, plakat gitu kan. Itu gue bikin sendiri bro biar kelihatan keren. Ini gue bikin di Kalibata. Pencitraan aja sebetulnya. Ini sedikit ke keluarga Om. Piagamnya nggak ada Om dari istri Om? Atau tropinya gitu? Ada. Piagam terbesarnya ada 3 piagam yang saya dapatkan dari istri saya. Ada namanya Rezi, ada namanya Raihan, ada namanya Razi. Itu. Oh laki-laki semua Om ya? Saya nggak mau anak perempuan. Enggak, emang dikasihnya gitu bro. Oke. Ntar mantunya. Oh mantunya perempuan. Berarti 3. Sudah lulus kuliah. Oh, sudah ada yang lulus. Kuliah, yang paling bungsu masih semester 3. Paling bungsu semester 3. Apakah nanti diterjunkan juga di usahanya nih Om nih yang ada nih? Kalau bahasanya nanti diterjunkan, gue nggak mau maksa ya. Sama halnya ketika 22 tahun yang lalu gue buka usaha ini, orang tua gue juga melarang gue menjadi pengusaha ya. Jadi tidak ada dukungan. Artinya kalau gue sekarang maksa anak gue harus ngelanjutin usaha gue, berarti nggak ada bedanya gue. Oh, berarti Om MB memberikan kebebasan terhadap anak-anak untuk mengambil karirnya sendiri ya? Mengarahkan tetap bro. Ya. Mengarahkan itu tetap. Jadi kan anak itu kan seperti anak panah aja. Kita ngarahkannya tetap. Nanti dalam perjalanan dia kena angin dari sebelah barat, dari timur, melenceng kemana. Tapi mengarahkannya tetap. Itu kewajiban orang tua karena itu titipan dari Allah ya. Yes, setuju. Oke. Om. Jangan dong gue yang nanya lu dong, nggak boleh ya? Nanti di vlognya Om aja. Nanya gua mulu. Om, nih kita game sedikit Om ya. Jawab jujur. Oke, kawan-kawan, 2 kata. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol, sekarang kita mau Q&A dengan Om MB.
Om, Aduh, aku jadi deg-degan. ini kita akan Q&A nih Om. Nah, apa itu? Jangan susah-susah ya. Enggak Om, ini santai-santai nih Om. Iya. Tadi kan Om udah berbagi nih tentang kisah hidup Om, begitu juga tentang kisah perjalanan bisnisnya nih yang sampai sekarang. Sekarang mau kita masuk ke game dikit. Kalau nggak bisa jawab, gue jawab lewat WA boleh ya? Okay. Tapi kita minta tolong nih Om, jawab jujur loh. Jawab jujur. Oke, ada beberapa pertanyaan Om yang nanti saya akan pertanyakan sama Om. Mohon dijawab dengan jujur. Yang pertama, jawab jujur dan singkat. Orang melihat saya sebagai orang hebat, tapi sebenarnya saya hanya seorang yang hijabnya diberikan sama Allah dan tidak dibuka. Oke. Yang kedua, saya merasa gagal dalam pekerjaan ketika Pekerjaan saya tidak bermanfaat bagi orang lain. tidak bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, jika saya mempunyai mesin waktu, bukan mesin pecacah ya Om ya. Jika saya mempunyai mesin waktu, saya akan merubah Sikap saya ketika sulit dengan suuzon pada Allah menjadi usnuzon. Karena ternyata kesulitan saya masa lalu membawa kebahagiaan saya di sekarang. positive thinking. Kemudian yang selanjutnya, jadi ayah yang baik atau menjadi pimpinan yang baik. Ayah yang baik. Ayah yang baik, family man. Yang selanjutnya, ini yang berat nih kayaknya nih Om. Istri atau anak? Istri. Istri, oke. Yang selanjutnya, saya mengalami ketakutan dalam hidup ini ketika saya Berhenti berbuat kebaikan. berhenti berbuat kebaikan. Yang terakhir, dua kata yang menggambarkan diri Om. Dua kata. Saya itu solutif dan perfeksionis. Solutif dan perfeksionis. Luar biasa. Oke Om. Ya, demikian Om pertanyaan-pertanyaannya. Thank you Om atas jawabannya dengan jujur dan singkat. Kita akan akhiri juga nih Om pertemuan kita, bincang-bincang kita pada siang hari ini. Dan terima kasih atas jamuannya, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ilmu yang sudah Sama-sama. informasikan kepada kita semua. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman, mudah-mudahan juga bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua. Om, Ya. untuk yang terakhir, closing statement dari Om buat teman-teman dua kata channel. Pertama buat krunya dua kata ya. Yes, dua kata. Buat teman-teman yang dua kata dulu sebelum buat penontonnya. Teruslah menjadi channel yang menginspirasi karena ada tugas di pundak kalian untuk menghasilkan karya-karya yang bisa menginspirasi orang banyak. Kemudian kalau untuk para penontonnya dari dua kata channel harus selalu nonton acara ini. Jangan lupa like and subscribe. Dan prinsipnya adalah gini, janganlah kita ingin cepat-cepat mengerjakan pekerjaan yang besar. Karena sesungguhnya pekerjaan yang besar itu jarang kita temukan. Yang sering kita temukan itu sebetulnya pekerjaan yang kecil-kecil. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan pekerjaan yang besar, proyek yang gede, kalau pekerjaan yang kecil saja kita tidak terbiasa dan tidak terlatih. Dan sekecil apapun pekerjaan itu, semua datangnya dari Tuhan. Maka lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang suci. Bintang di langit terlihat terang karena langitnya gelap. Tapi jangan menunggu gelap untuk menjadi penerang Indonesia. Terima kasih. Oke teman-teman. Berkaryalah dan nikmati prosesnya. Sampai jumpa lagi di kata-kata pengusaha yang lain. Thank you teman-teman semuanya. Thank you.